sebenarnya waktu mulai itu nggak ada kepikiran sama sekali gitu, tapi ini dimulai karena saya suka banget pai buah gitu. Dulu pernah pertama kali ke Jakarta gitu, terus ada orang cobain pai buah, terus kayak langsung jatuh cinta gitu. Tapi dulu kan susah ya, belum ada Gojek, belum ada Shopee Food dan sebagainya gitu, jadi nggak bisa beli dengan mudahnya gitu, belum ada transport juga gitu. Jadi akhirnya saya dulu saya masih ngekos gitu di Jakarta, jadi kamar kos itu saya beli oven kecil, terus karena pengen banget akhirnya saya belajar gitu buat pai buah itu di dalam kamar kos itu gitu. Lalu akhirnya saya kadang bawa pai buah ini ke perkumpulan saya gitu, di teman-teman saya, terus teman-teman saya pada bilang ya udah kenapa nggak lu jualin aja gitu. Yang mulailah dari situ akhirnya saya berjualan pai buah dan akhirnya berkembang jadi ada cookies juga dan sebagainya. Jadi dulu waktu saya memulai usaha ini tidak ada plan sama sekali untuk memulai usaha gitu, tapi awal-awal waktu karena saya bukan di Jakarta, waktu saya pertama kali ke Jakarta ada seseorang tuh ngasih saya fruit tart gitu, dan waktu pertama kali makan itu kayak it made me happy banget gitu waktu itu. Jadi makanya waktu itu belum ada GrabFood dan sebagainya, jadi kalau mau pergi beli itu susah banget gitu kan. Waktu itu saya tinggal di kamar kos-kosan, saya akhirnya beli oven kecil banget gitu. Saya beli oven kecil, lalu saya mencoba untuk belajar membuat fruit tart di sana gitu. Sampai akhirnya saya sering bikin, lalu saya bawa itu ke teman-teman saya gitu, ke teman saya bawa itu gitu. Lalu semuanya di situ pada bilang ya udah kenapa nggak lu jualin aja gitu, nggak cuma untuk konsumsi sendiri aja gitu. Mulailah dari situ langsung tanpa pikir panjang, langsung dengan mudahnya bikin akun Instagram waktu itu. Dan nama Bite Me sendiri sebenarnya tidak ada alasan atau apapun, karena tiba-tiba dapat aja Bite Me gitu. Karena kan kalau kita makan ini langsung kayak kita gigit gitu kan, jadi kayak mengundang semua orang untuk Bite Me gitu. Jadi dulu sejak kapan, mungkin 2015-an gitu, 2014-15-an waktu itu gitu. Dan akhirnya ya di situ cuma bikin fruit tart gitu, karena ya saya bisanya bikin itu aja gitu, karena background saya bukan seorang baker juga kan gitu. Jadi itu karena komitmen untuk terus belajar gitu, dan akhirnya bisa gitu. Dan akhirnya kenapa akhirnya sekarang bisa berkembang tuh ke cookies, ke hampers gitu, karena actually gara-gara pandemic waktu itu gitu ya. Dan pandemic semua orang berubah gitu, dan makanya bisnis ini pun berubah waktu pandemic gitu. Yang awalnya melayanin hanya untuk ulang tahun biasanya, untuk event-event dan sebagainya, tapi waktu itu gara-gara pandemic, karena saya tidak di Jakarta, saya pulang ke tempat asal saya. Dan untuk membuat fruit tart ini untuk dikirim itu kan susah banget ya, tidak bisa antar luar kota, itu nggak bisa gitu. Dan akhirnya orang-orang dari Jakarta pada tanya gimana caranya gitu. Akhirnya disitulah saya mulai untuk membuat cookies, dan langsung kecetus juga untuk membuat hampers gitu. Dan kenapa hampers ini terus saya jalankan, karena bukan hanya soal uang atau apapun gitu, tapi waktu itu ada satu orang waktu pesen hampers, dia itu bikin suatu message, waktu ini pandemic ya, dia bikin suatu message yang message-nya itu waktu saya baca aja saya nangis gitu. Maksudnya ini dia bikin message ke ibunya gitu, karena waktu itu nggak bisa ketemu gitu kan, tapi dia bikin message yang very deep gitu, dan itu kayak menyentuh hati saya juga. Jadi kayak saya melihat lewat hampers ini tuh bisa menolong banyak orang gitu, bisa membuat banyak orang happy juga dan feel love gitu pada saat menerima hampers ini. Akhirnya juga tidak hanya pie dan cookies aja gitu, tapi berkembang ke banyak hal lain gitu. Dan biasanya ini dari vendor-vendor di tempat lain gitu, karena mungkin saat orang menerima, kadang kan kita nggak hanya pengen makan yang manis-manis aja ya gitu. Banyak orang juga terlalu banyak manis juga itu tidak baik gitu kan. Jadi makanya apakah hal lain yang bisa untuk orang terima itu bisa berfungsi bagi orang itu, bisa lebih happy juga. Jadi saya pikirin itu dan coba cari vendor-vendor lain sih untuk menambah hampers ini jadi suatu hampers yang lengkap gitu. Jadi itemnya itu sangat bervarian dan macam-macam gitu, dari yang kecil sampai yang gede, dari yang murah sampai yang mahal juga ada gitu, tapi masih terjangkau pastinya gitu. Jadi yang pertama itu ada item yang paling kecil gitu, yaitu ini gitu, itemnya mungkin mini gitu, tapi ini paling digemarin juga gitu. Karena kenapa saya tiba-tiba bikin item ini, karena saya mikirin gitu, banyak orang Jakarta yang kerja mungkin di kantoran,
temennya nggak satu dua doang gitu, temennya sejibun gitu kan, banyak banget. Kalau mau ngasih yang ini tadi susah juga ya di kantong gitu kan, makanya kenapa kepikiran oke bikin sesuatu yang simple, yang mini, tapi orang itu bisa tetap suka gitu loh, bisa tetap happy waktu menerima gitu, dan akhirnya terbentuklah hampers yang mini ini gitu. Jadi isinya ini ada 5 cookies, dan cookiesnya itu bisa di mix juga, jadi nggak hanya satu rasa gitu, jadi tetap dapat semuanya gitu. Nah ini kan enak banget gitu, saat datang langsung dibagiin satu kayak gitu sih. Dan begitu juga ada yang lain juga, ada fruit tart di sini kalau mau yang fresh, kalau mau yang cantik-cantik yang kelihatan fresh dan seger gitu ya, ada fruit tart di sini gitu. Lalu ada hampers yang gede juga, ada ini, dan ini semuanya rangkaian di bunganya ini dibuat by hand sendiri gitu. Jadi kita nggak beli langsung satu biji, tapi benar-benar satu persatu kita yang nempel, kita yang rangkai. Kalau dari harga, kalau yang kecil ini paling murah, ini cuma 24.900. Jadi ini sangat affordable, dan hope ini bisa membantu banyak orang juga gitu loh. Lalu ada yang paling gede ini 500-an sih gitu, 500 sampai 500. Kalau hampers memang biasanya ditujukan waktu ada hari raya tertentu ya, ada perayaan tertentu gitu, kayak Natal, kayak Lebaran, Imlek gitu dan sebagainya. Tapi kalau fruit tartnya sendiri gitu, itu bisa juga waktu birthday, jadi bisa pesan kapanpun juga sih. Pasti sih kalau bulan hari raya itu susah tidur gitu ya, sampai susah tidur karena benar-benar lembutnya selembut itu gitu. Jadi karena cookies di sini kebanyakan kita juga bikin sendiri gitu loh, fruit tart juga bikin sendiri gitu. Jadi semuanya homemade, jadi makanya pasti lebih tinggi gitu lonjakannya juga. Pada orang nyari gift gitu kan dibanding hari biasa gitu, jadi lonjakannya pasti jauh lebih tinggi sih biasanya. Kalau marketing sendiri sebenarnya kita banyakkan pakai ads sih di Instagram gitu, biasanya dari situ banyak orang juga datang ke kita gitu. Tapi ya kita harus nyusun semuanya ya, contohnya misalnya harus fotonya juga yang proper gitu, bukan foto yang asal-asalan dan sebagainya gitu sih. Jadi kita kan sebenarnya memang masih online ya, kita belum offline gitu. Jadi untuk cabang masih hanya beberapa tempat gitu, contohnya Jakarta Utara aja, nanti di Tangerang sini juga akan buka gitu. Jadi masih 2 ini saja sih.